Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu istri. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 843. Jadilah musuh di depan kota kekaisaran dinasti Zhou besar. Ye Guan berdiri di gerbang kota. Dia memandangi kota kekaisaran di depannya. Dia harus mengatakan bahwa kota ini sungguh luar biasa. Berdiri di depan kota ini, seseorang sekecil semut, yang membuat orang merasa sedikit cemas di hati mereka. Tentu saja, dia telah melihat dunia, jadi dia tidak akan terintimidasi oleh satu kota saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari kota yang jauh, itu adalah Tuan Yu. Tuan Yu segera menghampiri Ye Guan dan Su Yuan. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, "Tuan Ye." Mengenai Ye Guan, dia tentu saja tidak berani mengendur, karena Tuan Muda Ye di depannya mungkin satu-satunya orang yang bisa membantu nona mudanya. Ini juga alasan mengapa dia tidak meminta Zuo Lao untuk datang. Dia juga kesakitan karena amarah Zuo Lao. Ye Dian mengangguk, "Bawa aku menemui Nona Fan." Guru yang tepat berkata, "Tolong." Ye Guan mengangguk sedikit dan pergi. Tuan Yu melirik Ye Guan dan terkejut, 80% ilahi. Tuan Ye di depan saya sebenarnya mencapai 80% keilahiannya dalam waktu singkat ini. Benar-benar menakutkan. Tuan Yu menekan keterkejutan di hatinya dan buru-buru mengikutinya. Setelah memasuki kota kekaisaran, Ye Guan melihat sekeliling. Ada orang yang datang dan pergi, lalu lintas sibuk, dan sangat makmur. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah pegunungan. Sekilas, pegunungan itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Huang Ling dari dinasti Zhou besar, ini dianggap sebagai tempat terlarang pada dinasti Zhou besar, karena kaisar dinasti Zhou besar dan beberapa tokoh inti keluarga kerajaan dimakamkan di sini. Yu Lao membawa Ye Guan dan mereka berdua ke tangga batu. Di ujung tangga batu ada aula batu yang terbelah dua oleh sebuah batu besar. Yu Lao berkata, "Tuan Ye, tolong." Ye Guan mengangguk dan berjalan menuju istana batu. Tuan Yu memandang Ye Guan dari kejauhan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Tuan Muda Ye berlatih? Dia telah meningkatkan begitu banyak bidang dalam waktu singkat, seperti bermain." Su Yuan Dao, "Apa itu jenius?" "Ini dia, Tuan Kanan." Di rumah batu, Zhou Fan sedang duduk di dekat jendela, memegang sejumlah buku kuno dan membaca dengan penuh semangat. Saat ini, dia telah kembali mengenakan pakaian putrinya, dengan rambut hitam tergerai santai di belakangnya, kurang heroik dan lebih anggun dan anggun. Saat ini, sepasang langkah kaki muncul di aula. Zhou Fan berbalik dan melihat, dan sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Ye Guan menghampiri Zhou Fan dan berkata sambil tersenyum, "Nona Fan, kita bertemu lagi." Zhou Fan sedikit terkejut, "Mengapa kamu ada di sini?" Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Kamu Lao?" Ye Guan Dao, "Maaf, saya tidak menyangka ini akan berdampak besar pada Anda." Zhou Fan meliriknya dan berkata pelan, "Agak menyakitkan bagi teman untuk saling meminta maaf." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku menarik kembali kalimat itu." Zhou Fan terkekeh, lalu berkata dengan serius, "Sebenarnya, meskipun saya tidak mengambil tindakan hari itu, Anda masih punya cara untuk menyelamatkan diri, bukan?" Ye Guan mengangguk. Zhou Fan bertanya lagi, "Jika aliansi jahat mengincar saya, apakah Anda akan mengambil tindakan?" Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak terbayangkan kalau aku menanyakan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu. Ye Guan Dao, "Nona Fan,
Apakah Anda masih belum bisa lulus ujian di hati Anda? Zhou Fan terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, ada pepatah mengatakan bahwa perbuatan seorang pria tidak penting hatinya. Saya pikir itu benar. Saya sering memenangkan hati orang dengan tujuan dan menggunakan beberapa cara. Saya pikir ini normal, jadi, ayo kita balikkan saja artikel ini ya. Setelah Zhou Fan memandang Ye Guan untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan mengangguk, lalu berkata, jika kamu ingin memperjuangkan cadangan, aku dapat membantumu. Jika kamu ingin pergi, aku juga dapat membawamu pergi. Sederhana dan langsung, Zhou Fan memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao, saya serius. Zhou Fan tersenyum dan berkata, sebenarnya, sekarang sudah cukup bagus. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke langit, lalu berkata, saya membaca buku setiap hari, menyaksikan awan naik dan turun, bersantai dan menjauhi perselisihan. Saya sangat bahagia. Ye Guan tetap diam. Zhou Fan menoleh untuk melihat Ye Guan, tersenyum dan berkata, saya serius. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Fan, apakah catatan transmisi yang kuberikan padamu masih ada di sana? Zhou Fan berkedip, tentu saja. Ye Guan Dao, tunjukkan padaku. Zhou Fan berhenti bicara. Keduanya saling memandang, dan semuanya hening. Hati Ye Guan cukup rumit. Tentu saja dia lebih terharu karena gadis di depannya tidak pernah berpikir untuk mengganggunya dan tidak ingin terlibat dalam pusaran perselisihan keluarga kerajaan Zhou. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Nona Fan, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk mundur dengan aman. Bahkan jika Anda ingin mundur, kekuatan di belakang Anda tidak akan mengizinkannya. Dan kekuatan musuhmu tidak akan mengizinkannya. Begitu mereka mendapatkan kekuasaan, Anda, keluarga Anda, dan mereka yang mendukung Anda tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, jika Anda ingin bertahan hidup, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah berjuang sampai berakhir, dan jadilah Zhou yang benar-benar hebat. Kedua, putra mahkota. Serahkan segalanya dan menjauhlah dari dinasti Zhou besar. Zhou Fan tidak berbicara. Dia hanya mengambil teko di depannya dan memberi Ye Guan secangkir teh. Lalu dia tersenyum dan berkata, cobalah teh Lingwu yang saya tanam sendiri. Ye Guan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Rasanya manis dan rasanya sangat enak. Zhou Fan tersenyum dan berkata, bagaimana? Ye Guan mengangguk, rasanya enak. Zhou Fan tersenyum cerah, seperti 100 bunga bermekaran. Dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Lalu berkata, di Zhou Agung, selama kamu menjadi putra mahkota, kamu dapat memiliki sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bakatnya tidak jauh berbeda, sumber daya sangatlah penting. Oleh karena itu, para pangeran dan putri dari dinasti masa lalu semuanya berjuang demi tahta putra mahkota dengan pertumpahan darah. Tetapi, dalam sejarah dinasti Zhou besar kita, ada seorang wanita yang secara sukarela menyerahkan posisi putra mahkota dan menjauh dari perselisihan kerajaan. Ketika dia kembali lagi, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga kerajaan yang menjadi lawannya. Dinasti Zhou Agung kita ingin dia menjadi putra mahkota. Tapi dia tersenyum menghina. Belum lagi putra mahkota, bahkan tahta bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Dan akhirnya pergi dengan anggun. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, selama periode ini, saya telah lama berpikir di sini. Berada di keluarga kerajaan, tidak dapat dihindari untuk memiliki banyak pemikiran dan bahkan trik, seperti yang dikatakan Tuan Ye. Hal ini wajar,
Namun kita telah mengabaikan satu hal, yaitu niat kita yang sebenarnya. Kita ingin menjadi orang seperti apa, kita berpura-pura setiap hari, mempermainkan dan kemudian kehilangan perasaan kita yang sebenarnya sedikit demi sedikit kehilangan niat awalku. Ye Guan terdiam. Zhou Fan memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu mengapa aku menyukaimu?" Ye Guan tercengang. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Bukan hal seperti itu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhou Fan berkata dengan serius, "Saya merasa sedikit malu di hadapan Anda, karena ketika Anda membantu saya, Anda begitu alami, tanpa minat atau tujuan apapun. Sebaliknya, sejak pertama kali saya bertemu dengan Anda, saya merasa sangat tidak nyaman. Tentangmu, semua perbuatan baikmu mempunyai tujuan." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bukannya saya bergumul dengan masalah ini, tetapi saya baru mengetahui pada saat ini bahwa selama bertahun-tahun, karena kekuatan di belakang saya dan berbagai faktor dari klan ibu saya punya telah melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi saya sedikit kehilangan jati diri saya sedikit. Saat ini, saya benar-benar bosan." Ye Guandao, lalu kekuatan klan ibumu. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Bukan hanya saudara laki-laki keempat saya yang berjuang untuk putra mahkota, tetapi juga saudara laki-laki kedua saya. Selama saya menyerah sepenuhnya, saudara laki-laki kedua saya yang licik pasti akan menang atas kekuatan di belakangku. Harus dikatakan, sekarang beberapa orang di sekitarku telah berpaling padanya." Ye Dian mengangguk. "Kalau begitu aku akan membawamu pergi dari Dazu." Zhou Fan menatap Ye Guan. "Saya dipenjara di sini atas perintah pribadi yang mulia. Jika Anda membawa saya pergi, Anda akan menjadi musuh seluruh dinasti Zhou." Ye Guan mengangguk. "Jadilah musuh jika kamu adalah musuh." Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu aula yang jauh. Zhou Fan memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Setelah Ye Guan mencapai pintu masuk aula, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Nona Fan, jika kamu percaya padaku, ikuti saja aku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tetap di sini, dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu dalam 10 bertahun-tahun." Setelah Zhou Fan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya percaya padamu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan kemudian membawa Zhou Fan keluar. Begitu mereka sampai di luar, seorang pria berjalan dari kejauhan. Pria itu mengenakan jubah brokat, dengan ciri-ciri yang jelas dan mata yang tampan, dan sangat tampan. Pria berjubah brokat menatap langsung ke arah Ye Guan. "Apakah kamu Ye Guan?" Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Zhou Fan, yang tersenyum dan berkata, "Kakak kedua dan keempat harus tahu bahwa kamu akan datang. Tetapi mereka sangat berhati-hati dan tidak akan dengan mudah menjadi musuhmu. Jadi mereka akan menggunakan beberapa cara. Biarkan yang lain menguji Anda untuk mereka. Dengan cara ini, keterampilan mereka dapat menguji benar dan salah Anda, dan mereka dapat menghindari masalah tersebut, dan dapat memenangkan suatu kekuatan, yang dapat dikatakan sebagai pencapaian yang luar biasa." Ye Guan berkata dengan serius, "Seharusnya tidak ada orang yang begitu bodoh hingga bertindak sebagai pria bersenjata, bukan?" Suara mereka tidak pelan, jadi pria berjubah brokat mendengarnya dengan jelas. Ketika pria berjubah brokat melihat keduanya bernyanyi secara harmonis, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia menjadi tenang dan kemudian berjalan perlahan ke arah Zhou Fan dan Ye Guan. Dia memandang Zhou Fan dan berkata, "Nona Fan,
Pangeran kedua dan pangeran keempat tentu saja aku mengerti niat mereka. Aku datang ke sini hari ini dan aku tidak ingin menjadi tombak mereka. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Saya akan membiarkan keluarga Wang saya menghabiskan semua uang mereka. Semuanya dijamin untuk Anda. Zhou Fan tersenyum dan berkata, saya menghargai kebaikan Tuan Wang Yu. Pria berjubah brokat itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu setuju atau tidak? Kamu Guan? Zhou Fan berkata, saya tidak setuju. Ekspresi pria berjubah brokat membeku, dia menoleh ke arah Ye Guan, karena dia. Zhou Fan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wang, apakah Anda datang ke sini secara pribadi? Pria berjubah brokat itu mengangguk. Ya, Zhou Fan menghela nafas dengan suara rendah. Kembalilah, jika tidak, seluruh klanmu akan tertipu sampai mati olehmu. Pria berjubah brokat, Zhou Fan tidak berkata apa-apa, menoleh ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk dan hendak pergi bersama Zhou Fan. Pria berjubah brokat ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba jatuh di depan pria berjubah brokat itu. Patah, pria berjubah brokat itu terlempar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Pria berjubah brokat, orang tua itu memandang Zhou Fan dan memberi sedikit hormat. Yang mulia, Pangeran ke-9, saya tidak kompeten untuk mengajar putra saya, dan saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Zhou Fan tersenyum dan berkata, tidak ada, orang tua itu memberi hormat lagi. Dia melirik ke arah Ye Guan, lalu berbalik dan bergegas ke pria berjubah brokat. Ketika pria berjubah brokat itu hendak berbicara, pria tua itu menamparnya lagi dan mengumpat dengan marah. Ini hal yang memalukan. Ini adalah apa yang dapat kamu lakukan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat pintar. Mengapa aku melahirkan orang yang tidak berperasaan sepertimu? Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu adalah keturunan keluarga Wang sebelah. Bang, pria berjubah brokat terbang lagi. Tapi kali ini, lelaki tua itu tidak mengatakan omong kosong lagi, dan langsung menghanyutkan pria berjubah brokat yang terbang keluar. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengambil inisiatif untuk meraih tangan Zhou Fan, dan kemudian membawanya menuju tangga batu di bawah. Ketika mereka hendak mengambil langkah pertama, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti mereka berdua. Sebuah suara kuno tiba-tiba bergema dari surga ke bumi. Gadis berdosa Zhou Fan, jika kamu mengambil langkah ini, kamu tidak mematuhi keputusan pengampunan yang mulia, dan kamu akan dihukum. Zhou Fan menoleh untuk melihat Ye Guan. Bab 844. Tidak, saya buta. Ye Guan menoleh untuk melihat Zhou Fan dan tersenyum tipis. Dia dengan lembut meremas tangan Zhou Fan dengan tangan kanannya. Zhou Fan sedikit terkejut, tetapi melihat bahwa mata Ye Guan jernih dan tidak memiliki niat lain waktu sedikit kecewa. Itu sangat rumit, bahkan dia sendiri tidak mengetahui keadaan pikirannya saat ini. Ye Guan baru saja menarik Zhou Fan ke bawah. Di bawah, lelaki tua di sebelah kanan tampak sangat serius. Di Kekaisaran Zhou Agung, tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah yang mulia Kaisar Zhou Agung. Tidak pernah, Su Yuan terlihat sangat tenang, tidak panik sama sekali. Apa keluarga kerajaan Zhou itu? Jika Tuan Ye memanggilnya Bibi, dinasti Zhou besar akan berlalu. Di suatu tempat dalam kegelapan, Zhou Xiu juga melihat ke arah Ye Guan dan Zhou Fan. Di belakangnya, biksu tua itu memegang tasbih Buddha dan membaca kitab suci dengan suara rendah. Zhou Xi tersenyum dan berkata, semua orang di dunia mengatakan bahwa kultivator pedang adalah yang paling populer. Ketika kita bertemu hari ini,
ternyata itu benar. Meskipun kultivator pedang muda ini hanya berada pada tingkat ketuhanan 80%, kesombongannya adalah tidak salah lagi. Dia tidak menganggap serius keluarga kerajaan Zhou. Saya hanya tidak tahu apakah kekuatannya dapat mendukung kesombongannya. Biksu tua itu terus melafalkan sutra tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Si tersenyum dan berkata, "Tuan, dapatkah Anda menghitung nasib pemuda ini? Lihat apakah dia dapat bertahan hari ini." Biksu tua itu membuka matanya dan menatap Ye Guan dari kejauhan, lalu berkata dengan tenang, "Itu tidak layak." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya lagi. Zhou Si tersenyum dan berkata, "Guru, karena penasaran, maukah Anda membuat pengecualian untuk saya?" Biksu tua itu mengangguk sedikit, "Karena Yang Mulia ingin tahu, saya akan membuat pengecualian." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan di kejauhan, lalu merentangkan telapak tangan kanannya dan menghitung dengan jarinya. Dalam sekejap, garis takdir dan sebab akibat mulai berkumpul di sekelilingnya. Saat itu, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan kemudian, seberkas cahaya pedang memancar dari matanya. Tertawa, percikan darah, biksu tua itu berseru dengan sedih, "Tidak, saya buta." Zhou Si melihat biksu tua dengan darah di wajahnya. Zhou Xiu sedikit bingung dan bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi?" Biksu tua itu berkata dengan suara gemetar, "Ada sebab dan akibat yang tidak diketahui padanya, jadi kamu tidak bisa mengunjunginya." Rumput. Zhou Si, sisi lain, pangeran tertua Zhou Mu juga sedang melihat ke arah Ye Guan di kejauhan saat ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Pendeta Tao, apa pendapatmu tentang orang ini?" Pendeta Tao itu melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan, lalu berkata, "Dia memiliki temperamen yang luar biasa, yang jarang terjadi di dunia." Zhou Mu tersenyum dan berkata, "Memang benar. Saya harus mengatakan bahwa 9 saudara perempuan ini sangat akurat dalam menilai orang. Namun, pemuda ini mengabaikan keluarga besar kerajaan Zhou kita dan membawanya pergi seperti ini. Itu akan terlalu sembrono. Jika dia seharusnya bersabar dan mencari cara lain, daripada memaksakan dirinya dan Jiu Mei ke dalam situasi putus asa seperti sekarang." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Bakatnya bisa diterima, tapi IQ saja tidak cukup." Melihat Zhou Mu telah berkomentar, pendeta Tao itu berhenti mengatakan apapun dan perlahan menutup matanya. Di kejauhan, Ye Guan meraih tangan Zhou Fan dan perlahan menuruni tangga batu. Zhou Fan membiarkan Ye Guan memegang tangannya. Saat ini, dia merasa sedikit konyol. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia tidak menaati keputusan Kaisar Zhou, dan dia pasti akan mati. Tidak ada yang berani melakukan ini. Dekret kekaisaran Kaisar dinasti Zhou mewakili semacam otoritas tertinggi yang tidak dapat dipertanyakan atau dilanggar. Namun, ketika pemuda itu berkata kepadanya, "Jika kamu percaya padaku, ikutlah denganku," dia tidak ragu-ragu dan pergi begitu saja. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa tidak ada yang salah dengan mereka meski mereka mati bersama di sini. Setelah membaca ini, dia tiba-tiba tertawa. Hidup dan mati bukanlah suatu hal yang memprihatinkan. Ledakan, pada saat ini, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui awan gelap yang tebal, dan guntur serta kilat turun, membuat dunia bergetar. Sebuah suara tiba-tiba melayang perlahan dari langit. "Zhou Fan, jika kamu keluar dari tangga batu terakhir, aku akan segera membunuhmu." Jalan surgawi kota kekaisaran. Saat ini,
Ye Guan dan Zhou Fan telah mencapai anak tangga batu terakhir. Ye Guan menoleh untuk melihat Zhou Fan, tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut?" Zhou Fan mengangguk, takut. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak takut." Ye Guan tertawa, dan saat dia mengatakan itu, dia menarik Zhou Fan menuruni anak tangga batu terakhir. Ledakan, di langit, kolom guntur tiba-tiba merobek awan gelap dan jatuh lurus ke bawah. Langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Sesaat, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pilar guntur berhenti di udara, tidak berani bergerak 1 inci pun lebih jauh. Mata Zhou Xiu terbuka lebar dan wajahnya pucat. Zhou Mu mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap api di tangan Ye Guan di kejauhan. Wajahnya perlahan menjadi pucat. Dalam kegelapan di sekitar, banyak bos yang membatu di tempat. Surga menggerakkan api, mereka secara alami mengenali api Tianxing. Dinasti Kekaisaran Zhou memiliki banyak buku kuno yang menjelaskan api Tianxing. Bagaimanapun, peradaban Tianxing saat ini adalah satu-satunya alam semesta beradab tingkat kelima yang diketahui. Begitu api surgawi muncul, itu berarti kehancuran dunia. Pada saat ini, api surgawi ada di tangan pemuda ini. Pemuda ini berasal dari peradaban Tianxing. Inilah pemikiran yang ada di benak setiap orang saat ini. Di kejauhan, Tuan Yu melihat api surgawi di tangan Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah api surgawi." Su Yuan berkata dengan tenang, "Ini seperti api yang menggerakkan langit." Tuan Yu menoleh untuk melihat Su Yuan, wajahnya penuh keterkejutan. Di samping Ye Guan, Zhou Fan juga sedikit terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Ye Guan seharusnya memiliki beberapa kartu truf, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan benar-benar mengeluarkan Skyfire. Mungkinkah dia berasal dari peradaban Tianxing? Zhou Fan menoleh untuk melihat Ye Guan, sedikit terkejut, tapi lebih terkejut. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya, di mana Kaisar Zhou. Dengan berkah energinya yang dalam, suara itu menyebar seketika dan terdengar jelas di seluruh dinasti Zhou besar. Di mana Kaisar Zhou, semua orang di seluruh dinasti Zhou terkejut dan kemudian marah. Dan di sekitar Ye Guan, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik teratas yang bersembunyi di kegelapan yang berani berbicara. Di belakang Zhou Chuo, biksu itu berkata dengan suara gemetar, "Peradaban Tianxing." Tidak heran, anak ini, pahlawan muda ini sebenarnya berasal dari peradaban Tianxing. Wajah Zhou Xiu sangat jelek. Pada saat ini, dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, mengenai dirinya sendiri, dan semuanya sangat tidak menguntungkan. Di sisi lain, wajah Zhou Mu kembali tenang saat ini. Dia menatap Ye Guan dari kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Ye Guan melihat Kaisar dinasti Zhou tidak keluar. Pada saat itu, energinya yang dalam langsung mengaktifkan api surgawi, dan api tiba-tiba meningkat sedikit. Melihat pemandangan ini, mata semua orang bergerak-gerak dalam kegelapan. Apakah orang ini akan menyalakan api? Pada saat ini, tidak jauh di depan Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria parubaya berjubah kuning perlahan keluar. Pria parubaya ini memiliki wajah yang baik, dan terlihat cukup anggun, tanpa ada kesan mendominasi. Kaisar dinasti Zhou, di lapangan, semua orang berlutut. Termasuk Zhou Chu dan Zhou Mu. Su Yuan tidak berlutut, dia hanya mengenali Ye Guan. Di samping Ye Guan, Zhou Fan perlahan hendak berlutut, tapi ditahan oleh Ye Guan.
Dia menatap Zhou Fan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu berlutut." Zhou Fan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini ayahku." "Kamu Guan?" Zhou Fan hendak berlutut, tapi perlahan diangkat dengan kekuatan yang lembut. Kaisar Dazu berkata kepada Zhou Fan, "Jika saya membuat Anda berlutut, Anda akan membakar saya Dazu nanti." Wajah Zhou Fan menjadi sedikit merah, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Kaisar Zhou memandang Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Aku keluar sekarang, beritahu aku." Ye Guan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Orang ini sepertinya tidak takut sama sekali dengan api Tianxing. Mungkinkah pihak lain telah mengetahui bahwa dia bukan dari peradaban Tianxing? Tanpa berpikir panjang, Ye Guandao berkata, "Saya ingin membawa Nona Fan pergi." Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Kaisar Zhou bertanya lagi, "Dengan nama apa kamu ingin membawanya pergi?" Ye Guan tercengang. Zhou Fan menoleh dan menatap Ye Guan, tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan terdiam. Zhou Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tentu saja sebagai teman." Kaisar Zhou melirik Zhou Fan dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Memang benar bahwa seorang pemimpin wanita tidak diizinkan untuk tinggal. Dia memandang Ye Guan, "Siapa temanmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, identitas apa yang kamu ingin aku miliki?" Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Itu tergantung padamu." Ye Guandao, "Meskipun saya hanya bergaul sebentar dengan Nona Fan, saya sangat mengagumi kebijaksanaan dan temperamen Nona Fan. Dalam hati saya, dia bukan hanya teman saya, tetapi juga orang kepercayaan saya. Seorang pria mungkin memiliki banyak wanita dalam dirinya hidup. Tapi orang kepercayaannya itu pengalaman sekali seumur hidup." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Zhou Fan terkejut sesaat, dan kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya. Kaisar dinasti Zhou diam-diam menggelengkan kepalanya. Anak ini sangat nakal dan cerdik. Dia banyak bicara, tapi nyatanya dia menghindari hal-hal penting dan bersikap santai. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mengetahui hubungan antara Ye Guan dan Zhou Fan. Melihat anak laki-laki ini begitu licin dan licik, Kaisar Zhou merasa tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain menoleh ke Zhou Fan dan berkata, "Kamu yang menentukan pilihanmu sendiri." Ye Guan merasa lega. Orang ini siap melepaskannya. Kekuatan pria di depannya tidak dapat diduga. Jika pihak lain benar-benar menolak untuk melepaskannya, dia akan benar-benar pusing. Saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Saya ingin tinggal di Great Zhou." Ye Guan menoleh untuk melihat Zhou Fan. Wajahnya penuh keheranan. Zhou Fan tersenyum tipis dan berkata, "Saya berubah pikiran." Ye Guan bingung. Kenapa? Zhou Fan tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah Ye Guan terdiam lama, dia berkata dengan lembut, "Saya menghormati pilihan Anda." Setelah itu, dia melepaskan tangan Zhou Fan dan hendak pergi. Tetapi saat ini, Zhou Fan memegang tangannya dan berkata, "Jangan marah." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Zhou Fan berkata dengan lembut, "Anda mengerti maksud saya, bukan?" Setelah Ye Guan terdiam lama, dia menghela nafas pelan. Melihat ini, Zhou Fan merasa senang dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi, tapi mengeluarkan jimat transmisi dan meletakkannya di tangan Zhou Fan. "Jangan sampai hilang lagi kali ini. Jika terjadi sesuatu, hubungi saja aku dan aku akan berada di sana." Zhou Fan sedikit mengangguk. "Pasti?" Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Sampai jumpa lagi." Zhou Fan dengan lembut melepaskan tangan Ye Guan, lalu berkata dengan lembut,
Sampai jumpa lagi. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri dengan pedangnya dan menghilang dari langit dalam sekejap mata. Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah terdiam lama, dia berkata dengan lembut, "Ayah, saya ingin menjadi putra mahkota." Bersambung.